menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Induk holding BUMN di sektor pariwisata InJourney memiliki strategi jitu untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Strategi ini terlepas dari arahan yang diberikan Doni Oskaria selaku Direktur Utama InJourney pada acara Indonesia Tourism Outlook 2023 yang diselenggarakan oleh Forwa Parekraf dan HAM di Art Hotel Suites Mangkulhur, Jakarta. Doni memaparkan strategi-strategi tersebut kepada tamu undangan. Doni mengatakan ada pergeseran strategi yang harus dilakukan InJourney untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor yang dapat diandalkan. Pergeseran strategi itu yakni peralihan dari marketing-based tourism development menjadi destination-based tourism development. Dengan pergeseran itu, maka InJourney memfokuskan pengembangan destinasi, khususnya di destinasi yang menjadi prioritas seperti Joglo Semar, Bali, dan Labuan Bajo. Pengembangan destinasi memperhatikan hal-hal apa yang harus dibenahi dan berpotensi menjadi daya tarik wisata. Misalnya di Semarang, InJourney telah menyulap Kota Lama Semarang menjadi integrated old town yang lengkap dengan sarana memadai seperti shopping center dan hotel. Kemudian pergeseran strategi lainnya, yakni mengenai konten yang dibuat. Awalnya InJourney terbatas untuk membuat konten, namun kini telah melahirkan berbagai konten dan tidak berpatokan pada alam tetapi membuat konten berbasis sport tourism. Selanjutnya, InJourney juga berubah paradigma dalam memasarkan produk-produk pariwisata yang sebelumnya menggunakan konvensional marketing. Kini strategi itu telah ditinggalkan dan yang menjadi perhatian InJourney adalah memasarkan sektor pariwisata melalui event sport tourism. Seperti salah satunya F1 H2O yang bulan Februari akan digelar. Kita terjadi shifting yang luar biasa juga. Sebelumnya kita limited content. Ya. Sekarang sudah menjadi kontennya menjadi lebih beragam. Kalau dulu misalkan konten kita itu nggak pernah berubah dari bicaranya nature and culture, betul nggak? Kita kalau bicara alam kita bagus, dunia alamnya bagus, percaya. Jadi kita kemana pun lebih bagus dari kita. Kita ke Swiss bagus, ya kan? Kita ke New Zealand bagus. Kita terlalu bilang bahwa alam kita bagus, culture kita bagus. Nggak cukup dengan itu. Makanya sekarang kita lebih multi konten. Ini yang kita kembangkan di InJourney. Kita mulai bikin MotoGP, WSBK, F1, H2O, ya. Kita mulai membuat konten-konten yang lebih atraktif. Tadi Pak Menteri bilang ya, di Bajo kemarin kita bikin konser, international concert, ya, yang menyebabkan kontennya lebih variatif. Kita bikin sport event, ya, kita bikin MICE. Nah, ini artinya sudah terjadi shifting dan ini didorong oleh pemerintah. Yang ketiga adalah kreatif marketing. Dulu kita konvensional marketing, ya. Sebelumnya industri pariwisata itu saya dulu juga cukup heran, ya. Dulu waktu saya di travel agent, saya sama seperti Ibu Pauline, saya ikut Mata Fair, apalah segala macam, ATM, ya, travel mart lah. Itu sebetulnya kita benar-benar melakukannya secara promosi secara konvensional. Zaman dulu kita branding di mobil, di mana segala macamnya. Sekarang begitu hebatnya visi pemerintah menurut saya selaku pelaku di industri ini, kita mulai bicara mengenai MotoGP yang bukan hanya eventnya, tetapi media exposure-nya ditonton oleh 440 juta orang di seluruh dunia yang memperkenalkan Mandalika. Contohnya, kita akan membuat F1 H2O di Toba yang liputannya itu akan masif secara internasional. Presiden kemarin melihat bagaimana kemudian G20, yang biasanya itu G20 ya, itu pertemuan politik menjadi pertemuan pariwisata. Berapa banyak media exposure yang didapatkan oleh Indonesia. Jadi kita betul-betul melihat ini satu shifting yang luar biasa di dalam kita memarketingkan Indonesia. Tak ketinggalan, pembenahan di bandara pun juga dilakukan InJourney. Dari menyebut bandara adalah wajah bangsa, karena itu bandara harus indah, bersih dan rapi, serta yang terpenting juga adalah pelayanan terbaik untuk penumpang maupun pengunjung bandara. Tim Eljon Media melaporkan.